Mohon izin kami memulai untuk kegiatan pada pagi hari ini. Eh, eh, yang kami hormati selaku eh, narasumber dari UNSUD, Prof. Insinyur Toto Agung Dwi Haryanto, Magister Pendidikan, PSD, dan juga yang kami hormati selaku Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Uku Widianto, Magister Keperawatan, dan juga sekaligus Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Muhammad Tohirin, Dr. Muhammad Tohirin, dan juga yang kami hormati pula selaku KLPP, Bapak Krisna Bagus Editya Praja Magister Hukum, dan tentunya Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Magelang yang kami hormati pula, yang sudah berkenan mengeluarkan hadir dalam workshop pengembangan perangkat pembelajaran terintegrasi penelitian pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan workshop ini tanpa ada halangan suatu apapun dan diberi kesehatan dan keberkahan. Salawat dan salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkanlah saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, selanjutnya yang kedua bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, sambutan oleh Bapak Wakil Rektor 1. Selanjutnya materi inti dari Prof. Insinyur Toto Agung Dwi Haryanto, PhD, dan juga yang terakhir diskusi dan tanya jawab, serta yang paling akhir penutup. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama buka dalam kegiatan workshop pengembangan perangkat pembelajaran terintegrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk selanjutnya, perkenankanlah semuanya Bapak Ibu semuanya untuk bisa mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya dan Sang Surya. Go. Perkenankanlah semuanya Bapak Ibu semuanya untuk bisa mendengarkan kebangsaan kita, Indonesia Raya dan Sang Surya.
Terima kasih. Selanjutnya, eh, pada acara yang ketiga, kami persilahkan sambutan dari Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Magelang, Bapak Pugo Widianto, Magister Keperawatan. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sangat-sangat kita hormati narasumber acara pagi ini, Prof. Toto Agung Dwi Haryanto, MP, PhD dari UNSUD Putra Magelang. Yang saya hormati Kepala LPP beserta para kadif, Bapak dan Ibu dosen peserta workshop diskusi pada pagi hari ini yang sangat saya hormati. Meskipun yang diundang adalah dosen, namun hadir pada kesempatan ini beberapa dosen yang juga pejabat di tingkat fakultas nih, Prof. Ada dekan, ada kaprodi, yang alhamdulillah nanti bisa ikut serta mensupport kebijakan integrasi penelitian dan pengabdian pada kegiatan pembelajaran yang sudah kita buat kebijakannya pada tahun 2020. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 LPP telah mengeluarkan pedoman teknis pelaksanaannya sampai dengan penjaminan mutunya. Sehingga peran prodi, peran dosen itu menjadi lebih jelas, sehingga apa yang kita harapkan terkait dengan implementasi ini menjadi semakin baik. Namun demikian tentu karena kegiatan yang sangat banyak oleh dosen dan kegiatan-kegiatan yang lain, barangkali mengingatkan kembali terkait dengan peran tugas pokok fungsi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran perlu selalu kita update, termasuk pada pagi hari ini kami menghadirkan Prof. Toto, semoga nanti bisa memberikan
pengalamannya, arahannya kepada kami semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu kita sangat memahami kualitas perguruan tinggi kalau kita peras secara substansi itu ada 3 bagian. Yang pertama kualitas dosen, 2 kualitas kurikulum, dan 3 kualitas lulusannya. Nah, pada saat ini kita mendiskusikan tentang integrasi penelitian dan pengabdian pada pembelajaran. Ini tentu dalam rangka kita untuk meningkatkan kualitas kurikulum yang ada di kita. Karena kurikulum tentu dipersiapkan melalui berbagai macam tahapan dan juga diimplementasikan sampai dengan bagaimana hasil-hasil penelitian dosen, pengabdian dosen itu tidak sekedar berakhir pada kegiatan publikasi, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Karena integrasi penelitian dan pengabdian itu bisa berbentuk mata kuliah atau berbentuk bahan ajar. Sehingga harapannya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh rektor, dibuat pedomannya oleh LPP, dilaksanakan oleh dosen, dipantau oleh program studi dan fakultas, harapannya kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan diberikan kepada mahasiswa itu betul-betul update, implementatif, dan integratif. Dosen berkegiatan tridharma juga bisa menjadi satu integrasi yang bisa diberikan kepada mahasiswa untuk penguatan kegiatan proses pembelajaran. Tentu harapannya dari 3 aktivitas yang kita lakukan, maka kegiatan luaran yang berupa lulusan yang berkualitas, yang bisa terserap, yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan di masyarakat, menjadi sesuatu yang bisa kita wujudkan. Saya kira itu sebagai pengantar. Sekali lagi pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih pada Prof. Toto yang sudah berkenan hadir, dan mohon maaf Bu Rektor tidak bisa membuka secara langsung karena bersamaan di lantai 3 ada pengukuhan tim Satgas PPKS yang juga menjadi tuntutan bagi perguruan tinggi swasta untuk membentuk, melaksanakan, dan mengimplementasikannya. Sekali lagi, matur nuwun Prof. Toto, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Pugu Widianto Magister Keperawatan atas pengantarnya. Selanjutnya kita langsung ke materi inti, namun di dalam materi inti ini ada sedikit pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Pagi-pagi pergi ke Unima, tidak lupa bekerja dengan giat. Terima kasih atas kehadirannya, semoga workshop hari ini bermanfaat. Harapannya seperti itu. Matur sembah nuwun Prof. Toto yang sudah meluangkan di sela-sela kesibukannya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Selanjutnya juga pada pagi hari ini nanti dalam kegiatan terintegrasi pembelajaran terintegrasi penelitian pengabdian dan kepada masyarakat ini akan dipandu oleh moderator yang luar biasa juga oleh Bu Dr. Duta Sukmarani. Kami persilahkan Bu Duta Sukmarani untuk bisa memberikan arahan dalam kegiatan materi inti dari Prof. Insinyur Toto Agung. Baik, terima kasih Bu Galih Istiningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang, dan kepada yang terhormat Prof. Toto yang telah bersedia hadir untuk berbagi ilmu hari ini bersama kami. Baik, terima kasih Bapak. Dan juga yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Pugu Widianto SKEP MKes, dan Bapak WR3, Bapak Dr. Muhammad Thohirin SAG MAG, dan juga KLPP Bapak Krisna Bagus Edita Praja SHMH. Terima kasih saya sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu dosen semuanya pada agenda workshop pengembangan perangkat pembelajaran terintegrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hari ini.
baik yang melalui Zoom maupun yang bergabung melalui YouTube. Dan saya Duta Sukmarani yang akan menjadi moderator hari ini. Sesuai dengan agenda kita akan memasuki kepada acara inti, tetapi sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan CV dari Profesor Insinyur Totok Agung Dwi Haryanto MP PhD yang menjadi pemateri hari ini. Baik, Profesor Dr. Insinyur Toto Agung Dwi Haryanto MP PhD yang kebetulan telah mendapatkan gelar PhD dari Universitas Kyushu di Fukuoka, Jepang, dan beliau adalah reviewer DRTPM dari Kemendikbudristek Dikti. Seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa beliau telah memiliki gelar profesor dan beliau adalah asli dari Magelang. Jadi terima kasih Prof telah sebetulnya kembali ke sini, dan saat ini beliau bekerja di Unsud Karangmangkal, Purwokerto. Beliau telah memperoleh beberapa HQ dalam 10 tahun terakhir dan juga memiliki Scopus dengan H-Index yang selain itu, beliau juga telah banyak melakukan penelitian, pengabdian, dan menulis beberapa karya buku dan menjadi pemateri dalam beberapa seminar. Baik, kepada Profesor Insinyur Toto Agung Dwi Haryanto, MP PhD, disilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Saya, Prof. Halo? Terdengar, Prof? Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Pak Puguh Widianto, Bapak Wakil Rektor 3, Pak Muhammad Thohirin, Bapak Ketua LPP, Pak Krisna Bagus, kemudian ada Ibu pembawa acara dan moderator yang luar biasa, Ibu Duta Sukmarani, Bapak Ibu semuanya, peserta yang berbahagia, saya bersyukur sekali pagi hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Terakhir kali saya ke Universitas Muhammadiyah Magelang adalah Monef Kedaireka, melihat beberapa hasil penelitian mereka yang sudah selesai. Tahun ini berapa banyak nggih Pak Puguh nggih DRK yang dapat nggih 2024? Masih 2, Prof. Masih 2 ya. Oke. Ada ini produk baru malah justru yang jadi target itu UMKM dan yang kecil-kecil, termasuk home industry. Dana maksimal 350 ini terakhir itu. Yang disebut apa itu namanya Inovokasi. Ini baru di launch tahun ini batch terakhir. Ya ini saya akan menyampaikan materi ini sambil santai saja nggih Pak Puguh nggih. Santai-santai saja. Biar apa namanya? Sambil pelan-pelan nanti kita review kemudian beberapa praktek yang sudah pernah saya lakukan. Ya kebetulan saya lama di reviewer penelitian DRTPM ya. Mulai 2005 saya di sana. Ada yang belum lahir tuh, Mbak Duta itu belum lahir. Nah 2005. Lalu saya di Ban PT mulai 2007. Lalu di Kedaireka lah, sejak ada Kedaireka. Saya penilaian kredit juga di LL Semarang. Lalu pernah juga di LPPM, sehingga ya insya Allah terkait dengan integrasi penelitian pengabdian ke dalam pembelajaran
sebelum belakangan ini digemakan memang saya sudah mempraktekkan walaupun tidak dulu itu ada pedoman pengintegrasiannya belum ada. Sudah mungkin namanya kesadaran sendiri. Betul, saya lahir di Magelang. Kalau Bapak Ibu ada pirsa, SD saya itu di Kecamatan Candi Mulyo. Yang ada tahu di sana itu. Nah, SMP di SMP 2, SMA 1. Banyak teman-teman saya yang sampai sekarang masih ada di beberapa SMA 1 itu ada yang jadi jenderal. Itu wakil Menteri Hankam Pak Prabowo itu wakilnya orang SMA 1. Legend Herindra itu. Dan banyak tokoh Magelang yang sukses. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mulai dengan share materi saya, mohon izin. Nah, ini apakah materi sudah kelihatan? Ya, Bro. Oke, baik. Begini, Bapak Ibu, kita mulai dengan filosofi dulu. Kita itu kan insan-insan yang mendeklarasikan diri ada bekerja, berprofesi di dunia pendidikan. Nah, profesi apapun yang kita lakukan, karir yang kita tempuh itu hendaknya selalu terkait dengan bangsa, negara Indonesia. Bahwa pendidikan yang kita geluti ini adalah komponen yang paling penting di dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Nah, sumber daya manusia yang terbangun itulah yang menjadi kunci proses pembangunan nasional. Nah, kemudian pembangunan nasional yang dilakukan terus-menerus dengan subjek dan objek manusia Indonesia itu adalah satu komponen penting dalam mencapai tujuan nasional. Saya selalu akan mengantar materi-materi saya itu apapun, apakah itu pendidikan, apakah itu penelitian, apakah itu ketahanan pangan, apakah itu pembangunan karakter bangsa, itu ujung-ujungnya adalah tujuan nasional atau cita-cita nasional. Siapa yang ingat tujuan nasional kita? Nah, tujuan nasional kita itu seperti yang dideklarasikan oleh para pendiri bangsa, membentuk negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa. Jadi bangsa ini, negara itu wajib melindungi segenap bangsa. Itu tujuan didirikannya negara. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, yang ketiga tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa, itulah salah satu tujuan nasional yang kita yang dimandatkan kepada Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek, dan kita adalah pasukan di sana. Sehingga apa yang kita lakukan itu sebetulnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu adalah sebuah cita-cita yang sangat mulia. Nah, mudah-mudahan kita nanti ketika dalam kegiatan kita melaksanakan kewajiban di perguruan tinggi ini, kita niatkan sebagai bagian dari ibadah kita. Nah, ini perguruan tinggi itu kan membawa dharma. Ada 3, pendidikan, penelitian, pengabdian. Dengan pendidikan itu utamanya menghasilkan tenaga SDM yang mampu melakukan riset, mampu melakukan pengabdian. Dari SDM yang melakukan riset, itu akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Dari SDM yang menghasilkan tenaga pengabdian itu nanti
menghasilkan lagi hal-hal yang sampai kepada masyarakat, diamalkan ke masyarakat, bersumber dari hasil risetnya. Pertanyaan pertama saya, kapan hasil penelitian itu menjadi ilmu pengetahuan? Kapan hasil penelitian menjadi ilmu pengetahuan? Kira-kira kapan nih? Kita diskusi saja, mungkin ada yang mau berpendapat. Bu Duta, kapan hasil penelitian menjadi ilmu pengetahuan? Mungkin ketika dibagikan kepada orang lain, Prof, jadi amal jariah. Alhamdulillah. Dibagikan kepada orang lain menjadi amal jariah. Disepakati secara internasional itu hasil penelitian menjadi ilmu pengetahuan itu ketika dia sudah dipublikasi. Terus kemudian publikasi itu disitasi. Nah, itu sudah menjadi ilmu pengetahuan. Disitasi untuk dijadikan dasar riset selanjutnya, disitasi disampaikan di dalam kelas, disitasi disampaikan dalam forum-forum ilmiah yang lain sebagainya, itu sudah menjadi ilmu pengetahuan. Jadi hasil penelitian kalau tidak sampai publikasi bukan tidak berguna, tetapi hasil penelitian itu kalau tidak dipublikasi bukan tidak berguna, tetapi belum maksimal. Kalau hasil penelitian itu langsung dikembangkan kepada masyarakat kan bisa ya itu menjadi amal jariah, kata Bu Duta tadi, benar sekali. Nah, tapi untuk menjadi ilmu pengetahuan itu harus publikasi, kemudian orang lain membaca dan menyebarluaskan. Karena ilmu itu kan ada kaidahnya ya, kumpulan pengetahuan-pengetahuan dalam bidang tertentu. Pengetahuan dalam bidang merawat orang itu berarti ilmu keperawatan yang disusun secara sistematis mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Ya, kaidah ilmiahnya mudahnya 3 saja. Rasional, empiris, sistematis. Rasional itu masuk akal, empiris terjangkau panca indera. Boleh, belum mulai. Sistematis itu mengikuti sistematika, yaitu logika. Jadi kalau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, nah sebetulnya itu bukan ilmu. Walaupun ada. Atau ilmu yang belum menjangkau, gitu ya. Baik. Nah, oleh karena 3 dharma ini yang harus dilakukan, dharma itu kira-kira sama dengan amal utama gitu ya, atau karya satya, tri satya, di pramuka itu dasar dharma. Nah, itu dharma itu amal utama atau karya satya. Kita itu dharmanya di 3 bidang ini. Baik. Nah, tapi hasil penelitian itu setinggi-tingginya dia menjadi ilmu pengetahuan, mengangkat peringkat perguruan tinggi di tingkat dunia. Dia tidak punya nilai kalau tidak punya kemanfaatan bagi masyarakat. Maka itulah ada dharma pengabdian. Di hasil penelitian itu selain tadi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan juga harus memberi manfaat kepada masyarakat. Di dunia ini Bapak Ibu, setiap negara yang membangun perguruan tinggi itu beda-beda dharmanya. Negara maju itu ada beberapa, tidak ada pengabdian. Ya sudah, riset-riset saja, mengembangkan ilmu pengetahuan bersama mahasiswa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Tridharma ini, pendidikan, penelitian, pengabdian itu, karena itu adalah mandat nasional, dia mengikat kepada sivitas akademika. Siapakah sivitas akademika itu? Ada 2, hanya dosen dan mahasiswa. Alumni tidak, itu alumni tidak masuk sivitas. Tenaga administrasi atau pendidikan juga bukan sivitas akademika, tapi hanya 2, dosen mahasiswa. Untuk tingkat mahasiswa, Tridharma perguruan tinggi itu sebagian besar terwujud di dalam kurikulum. Jadi hampir tidak ada kegiatan Tridharma mahasiswa di luar kurikulum. Ada sedikit kalau mahasiswa itu senang dengan kegiatan-kegiatan, bakti sosial, dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar itu ada di dalam kurikulum.
termasuk ketika ada implementasi MBKM. Itu juga masuk ke dalam kurikulum, harus dikonversi dalam satuan SKS, dalam mata kuliah yang ada di dalam kurikulum dengan besaran SKS tertentu yang itu diputuskan secara bersama-sama pada tingkat prodi oleh para dosen atau pada tingkat fakultas yang setiap perguruan tinggi berbeda-beda. Untuk mahasiswa, Tridharma ini sudah terwadahi dalam kurikulum. Untuk dosen, itu kurikulum itu, implementasi kurikulum untuk dosen itu hanya pada bagian Dikjar, bagian besar ya. Nah, sebagian yang lain itu dosen itu punya pengabdian dan punya penelitian yang pada awalnya justru banyak yang di luar Dikjar. Nah, maka Lokakarya pada hari ini integrasi penelitian dan pengabdian ke dalam pendidikan pengajaran itu untuk lebih mengokohkan lagi, menguatkan lagi bahwa Tridharma perguruan tinggi para dosen itu harus terintegrasi 3 komponen ini. Walaupun banyak juga bisa jadi penelitian dan pengabdian yang belum terintegrasi dengan Dikjar, belum terintegrasi. Itu bukan berarti tidak, tapi belum, karena mungkin belum paham di mana memasukkannya, di bagian mana, misalnya gitu ya. Tapi harus baik ada di dalam terintegrasi maupun tidak, penelitian pengabdian dosen itu harus mendukung visi misi perguruan tinggi yang terekspresi pada visi misi fakultas, menaungi keilmuan dan keunikan visi misi program studi masing-masing. Ya. Nah, kita oleh karena itu lalu masuk ke kurikulum. Jadi nanti walaupun judulnya integrasi pembelajaran dengan penelitian dan pengabdian akan selalu berhubungan dengan kurikulum. Karena ini Pak Wakil Rektor tadi menyampaikan juga bagian dari mutu perguruan tinggi itu dari mutu kurikulum, dan integrasi ini bagian dari perbaikan kurikulum. Landasan hukum kebijakan nasional pengembangan kurikulum. Kita bisa lihat di sini ya, ada Undang-Undang 12 2012, lalu ada KKNI, ada SNDikti, dan sebagainya. Lalu tentu saja kurikulum program studi itu tidak boleh tidak ini searah dengan visi misi tujuan strategi university, kearifan lokal, perkembangan iptek dunia, ya kan? Sehingga kurikulum program studi ini bisa menggambarkan positioning dari sebuah program studi di antara khasanah ilmu pengetahuan yang ada di lokal, negara, nasional maupun internasional. Ini dasar hukumnya sudah jelas ya, kita semua sudah banyak paham. Nah, oleh karena itu dalam pengembangan, mulai dari pengembangan maupun pelaksanaan kurikulum, itu kita mengacu selalu kepada SNDikti. Kurikulum dari bagian perencanaan ya, bagian sisi kiri itu, kemudian pelaksanaannya, sampai bagian akhir itu ada penilaian dan evaluasi untuk mengukur capaian CPL program studi itu sudah sampai di mana sebagainya, itu acuannya adalah SNDikti. Nah, kemudian karena ini adalah sebetulnya juga terkait dengan penjaminan mutu, yaitu upaya untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan, proses bisnis yang dilakukan dalam pembelajaran implementasi kurikulum sesuai dengan standar, maka penjaminan mutu menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari implementasi kurikulum, penjaminan mutu. Jadi nanti selain integrasi, kita akan menyinggung sedikit-sedikit mengenai kurikulum dan penjaminan mutu. Nah, juga tidak lepas dari BAN PT. Nah, karena BAN PT itu lembaga yang diberi kepercayaan negara untuk menjaga dan meningkatkan mutu perguruan tinggi.
Nah, berikutnya, nah, saat ini kan kurikulum kita itu disebut OB, Output Based Education ya, outcome based kurikulum OBC. Itu kurikulum itu dikembangkan berdasarkan CPL atau learning outcome. Nah, di atas itu nanti menjadi OBLT, bagaimana LO atau CPL, capaian pembelajaran lulusan itu dicapai. Kalau pertama itu dikembangkan, kemudian dicapai, kemudian menjadi jaminan OBAE. Nah, ini tahapan-tahapannya. Kita sudah ada. Ini hanya refreshing saja, Bapak Ibu, sudah paham semua lah. Nah, ini dalam pengembangan kurikulum ya. Tadi komponen utamanya itu di perguruan tinggi itu SDM kan, dosen. Jadi dosen itu terlibat di dalam seluruh tahapan pengembangan kurikulum. Evaluasi kurikulum, ada pernyataan biasanya sudah ada kebijakan. Kurikulum dievaluasi minimal 4 tahun sekali. Kan. Itu pasti kebijakan itu sudah ada. Saya berbahagia tadi Bapak Wakil Rektor menyampaikan bahwa kebijakan pengintegrasian penelitian pengabdian dalam pembelajaran sudah ada. Pedoman pelaksanaan integrasi sudah ada. Tinggal nanti sudah akan kita lihat bersama bagaimana implementasinya. Ini ada tugas tim pengembangan kurikulum. Itu bagaimana mulai menyusun profil lulusan yang diinginkan dari setiap program studi. Profil diterjemahkan dalam capaian pembelajaran. Diurai lagi, mewujudkan capaian pembelajaran itu dibebankan kepada capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini dalam satuan SKS dan organisasi mata kuliah yang saudara-saudara nanti RPS, rencana tugas bahan ajar, rencana evaluasi dan sebagainya itu selalu dievaluasi setiap semester atau setiap tahun sekali oleh program studi. Nah, kemudian harus ada keselarasan capaian pembelajaran dalam OB, Outcome Based Education. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu kepada profil lulusan. Kita sudah merumuskan profil lulusan. Lalu diurai dalam capaian pembelajaran lebih spesifik CPMK yang diukur setiap akhir semester dengan nilai tiap mata kuliah. Ada instrumen penilaian dan evaluasi. Maka penilaian akhir itu komponennya seringkali tidak hanya UTS UAS saja, tetapi juga ada sekarang ini ada kuis tugas terstruktur, ada PJBL, ada CBL. Nah, misalnya gitu ya. Itu akan jadi komponen-komponen utama. Bahkan kadang nilai total UTS UAS itu bisa di bawah 40%. Nah, ini yang dimaksud nanti pembelajaran itu berbasis kepada mahasiswa. Nah, oke, sampai sini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira nih kita itu membahas perangkat pembelajaran kan kurikulum, RPS, ada rencana tugas, ada bahan ajar, ada rencana evaluasi, ada instrumen penilaian. Kira-kira inilah yang akan kita maksimalkan untuk bisa menggambarkan integrasi baik penelitian maupun pengabdian ke dalam pembelajaran. Jadi sudah muncul itu di dalam RPS atau rencana tugas, bahkan di dalam bahan ajar itu hasil-hasil penelitian atau pengabdian yang kita lakukan. Saya belum tahu nih apakah
bagian unit pelaksana penjaminan mutu sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran rutin terkait katakanlah kalau kurikulum ya 4 tahun sekali sudah jalan. Kalau RPS, nah RPS ini apakah sudah disusun, dievaluasi, implementasi di lapangannya, dia menggambarkan totalitas dari DPL, CPMK, dan lain sebagainya, yang kemudian hasil evaluasi itu harus ada tindak lanjutnya. Lalu apakah mata kuliah yang materi yang diajarkan sudah sesuai dengan RPS setiap semester, materi yang disampaikan itu sudah sesuai dengan kontrak pembelajaran yang disampaikan di awal kuliah. Capaian pembelajaran lulusan itu sudah menggambarkan, mewujudkan capaian pembelajaran mata kuliah, sudah menggambarkan total capaian pembelajaran lulusan dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dievaluasi setiap semester oleh mungkin namanya gugus penjaminan mutu atau gugus kendali mutu di tiap fakultas atau program studi. Baik, nah ini menurut ASN Dikti itu RPS rencana pembelajaran semester. Karena semua sudah melakukan proses akreditasi, maka kita punya asumsi seluruh mata kuliah yang diajarkan di semua program studi sudah punya RPS. Nah, konon katanya ini paling tidak itu ada nama program studi, DPL yang dibeban pada mata kuliah, DPMK, kemudian kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL. Nah, kemudian bahan kajian yang terkait metode pembelajaran, waktu 16 kali pertemuan, pengalaman belajar mahasiswa, kemudian kriteria indikator bobot penilaian, pustaka yang diaju. Ini RPS yang ideal seperti ini. Nah, sehingga bagian penting dari RPS itu juga bisa digambarkan. Ini juga muncul di butir-butir penilaian MPT akreditasi. Nah, ada interaktif, holistik, integratif ya. Tidak usah kita bahas satu persatu seperti ini, tidak usah. Tapi yang jelas ada lagi sebelah itu yang secara ringkas edukatif, otentik, objektif, akuntabel. Otentik, objektif. Nah, ini yang menuntut adanya hasil-hasil penelitian menunjukkan kemajuan terkini dari kajian bidang ilmu pengetahuan. Jadi sangat penting bagaimana kita itu memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa yang bisa mewujudkan capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan. Oke, berikut. Nah, di antaranya adalah metode pembelajaran pemecahan kasus. Ini bisa menjadi salah satu pintu atau kamar bagaimana hasil penelitian atau hasil pengabdian masyarakat itu masuk ke dalam kurikulum. Metode pembelajaran studi kasus ini bisa menjadi salah satu kamar, pintu masuk hasil penelitian, pengabdian ke dalam kurikulum. Nah, tentu oleh karena itu harus ada di dalam perencanaan. Kapan kita akan menyampaikan studi kasus ini? Di dalam 16 kali pertemuan. Nah, di dalam pelaksanaan nanti ketika kita masukkan studi kasus, itu yang paling penting itu bagaimana kita mengaktifkan mahasiswa. Satu, dan yang kedua itu apa sih subjek, materi, produk dari proyek atau dari kasus yang akan kita angkat. Kemudian dievaluasi. Di tempat saya itu nilai
metode ini Bapak Ibu komponen studi kasus maupun berbasis proyek itu bobotnya 50% kalau tempat saya. Nah, sehingga kalau ada komponen lain seperti tugas terstruktur, terus UTS UAS, ya UTS UAS total itu hanya 40%. Ini yang studi kasus maupun PJBP itu 50% di tempat saya. Nah, ini saudara-saudara, proyek maupun kasus ya, metode kasus maupun proyek ini untuk bisa terintegrasi itu kan ya seluruh hasil riset ya yang bisa terintegrasi baik melalui studi kasus atau studi proyek itu paling tidak itu ternaungi ada kebijakan. Tadi saya mendengar Pak WR1 sudah menyampaikan. Yang kedua sudah ada domain ya. Saya sangat bahagia. Tapi saya belum mendengar mengenai implementasi, lalu evaluasi dan perbaikan. Sehingga filosofi penjaminan mutu yang melakukan perbaikan terus-menerus tidak berhenti itu bisa kita capai. Budaya mutu bisa kita capai. Nah, mohon nanti ada yang bisa menjelaskan apakah sudah jalan atau belum. Baik. Nah, integrasi penelitian pengabdian dalam pembelajaran. Yang pertama itu terintegrasi dalam proses pembelajaran di kelas selama 1 semester. Penelitian dan pengabdian tertuang betul di dalam RPS melalui CP capaian pembelajaran maupun capaian pembelajaran mata kuliah dan kemampuan akhir ya. Kemampuan akhir berarti bobot nilai. Nah, RPS di breakdown ke dalam materi pembelajaran yang 16 kali. Di bagian mana dari integrasi itu akan dimasukkan itu dari 16 kali pertemuan itu. Kalau dikurangi 2 UTS dan UAS ya bagian mana masuk ke dalam 14 pertemuan yang ada itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu yang kami lakukan di mata kuliah saya ini. Kebetulan saya mengajar mata kuliah pemulihan tanaman. Kalau yang pertanian mudah paham, tapi kalau yang non pertanian apa itu pemulihan tanaman? Ya intinya adalah apa namanya ya, terapan dari ilmu genetika dalam bidang tanaman, merakit varietas-varietas unggul. Jadi tadi Ibu Duta menyampaikan beberapa haki saya itu ya, itu semuanya adalah varietas unggul dan semuanya adalah padi. Jadi kelihatan saya itu hanya menguasai ilmu bagian dari ilmu padi. Kalau dibahas lagi mengenai bidang ilmu yang lain ya mungkin bisa jadi saya tidak paham. Apalagi ilmu tanaman ganja sama sekali tidak. Nah ini mata kuliah pemulihan tanaman. Kita sudah susun di dalam RPS bagian jadwal pertemuan setiap minggu. Minggu pertama misalnya ya, kemampuan akhir dari materi kuliah pertama itu mahasiswa mengetahui dan menyepakati proses pembelajaran. Ini nanti yang disebut dengan kontrak pembelajaran. Penilaiannya kesepakatan antara dosen dan mahasiswa terkait proses pembelajaran. Ini tentu kuliah dan diskusi 1 kali 50 menit. Karena ini 3 SKS nanti akan ada 2 kali 50 menit berikutnya. Nah ini materi pembelajarannya adalah kontrak. Yang kedua kemampuan akhir tiap tahapan, mahasiswa menulis kembali tentang sejarah peranan pemulihan tanaman. Maka nanti di sini
materi pembelajarannya adalah sejarah peran pemulihan tanaman dalam pertanian dan hasil-hasil pemulihan tanaman yang dihasilkan oleh Fakultas Pertanian. Semuanya kita sampaikan di sini secara ringkas. Ini penelitiannya Profesor A, ini Profesor B, ini Profesor C, dan sebagainya. Nah, di sini sudah masuk kuliah pertama. Lalu kita sudah desain pada kuliah ke-9. Itu setelah kuliah selesai, mahasiswa dapat menjelaskan dasar genetika tanaman menyerbu sendiri. Dan selanjutnya, kemudian babnya adalah pemulihan tanaman menyerbu sendiri. Nah, ini contohnya jelas, perikatan padi, kedelai, terus kemudian varietas-varietas yang dihasilkan dari tanaman menyerbu sendiri. Jadi ini sudah langsung masuk pada jam-jam pertemuan yang ada di dalam 16 kali pertemuan. Sedikit lagi. Nah, tadi mata kuliah pemulihan tanaman. Nah, setelah mata kuliah pemulihan tanaman selesai, mahasiswa itu melanjutkan belajar metode pemulihan tanaman. Ini adalah mata kuliah lanjutan. Langsung di sini kita gambarkan pertemuan ke-8 mata kuliah ini, mahasiswa dapat mendesain metode perakitan varietas melalui kultur jaringan. Ini pemulihan tanaman jeruk, perakitan varietas hibrida, dan sebagainya. Semuanya itu kita ambil dari tesis, dari disertasi, dari penelitian dosen yang relevan dengan setiap bab dari pertemuan yang sudah kita rancang di dalam RPS. Dua lagi. Nah, itu langsung masuk di dalam RPS gambaran. Nah, ini kita gambarkan lebih mudah pada mata kuliah lain. Budidaya lahan sawah. Ini adalah nama mata kuliah. Nah, ini masuk di sini. Ada varietas, ada kesuburan tanah, ada mekanisasi, kesehatan tanaman, pengendalian OPT. Ini kita masukkan kegiatan-kegiatan riset yang mendukung. Ini ada varietas di atas ya. Lalu ini pupuk-pupuk yang ditulis di sini sampaikan di kelas itu adalah pupuk produk dari teman-teman ilmu tanah. Demikian juga mekanisasi itu juga produk mereka. Nah, termasuk panen dan pasca panen ini ada teaching industri, kita punya teaching industri yang anak-anak bisa magang di sana. Itu memang tugasnya mengelola hasil-hasil produk riset para dosen untuk sampai kepada industri. Ini masuk di praktikum terintegrasi. Jadi kita ada sebuah mata kuliah namanya praktikum terintegrasi. Di sini mengintegrasikan paling tidak 4, 5, 6 mata praktikum dilaksanakan selama 1 semester penuh, mulai dari awal sampai akhir, dan semua mahasiswa terlibat dari awal maupun akhir. Walaupun mata kuliahnya itu berbeda-beda. Ini terintegrasi di dalam praktikum. Berikutnya ini adalah pengabdian, Bapak Ibu. Pengabdian pada masyarakat yang terintegrasi dalam teori dan praktikum. Nah, misalnya kami ada kerjasama dengan Bank Indonesia. Peningkatan indeks pertanaman lahan marginal. Ini kita masuk dalam teori dan praktikum budidaya tanaman lahan marginal. Nah, ada lagi ini kerjasama dengan Dudi Internasional, ITWOM Internasional itu mengembangkan yang namanya pari gesit ya, sudah pernah saya sampaikan, pari di tengah kelapa sawit. Kelapa sawit kan ditanam di lahan-lahan marginal. Lalu ada palapa, padi di tengah kelapa. Lalu ada padi toleran salin, hortikultura dan lain-lain di lahan pasir. Terus ada lagi budidaya padi apung. Di daerah selatan Banyumas itu ada suatu kawasan yang agak tanahnya itu rendah. Petani itu bisa menanam 2-3 kali baru panen 1 kali. Karena begitu menanam, air datang, hilang. Tanami lagi, air datang lagi. Nah, ini kita kembangkan
padi apung. Padi ditanam di atas apa itu namanya rakit misalnya. Nah, itu adalah hasil-hasil pengabdian yang terintegrasikan di dalam pembelajaran. Nah, ini contoh dari apa itu namanya kegiatan untuk mahasiswa studi kasus. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu, capaian pembelajarannya sudah ditentukan, subcapaian pembelajaran sudah, deskripsi kerja kita gambarkan mengenai adanya kebutuhan pangan dan lain sebagainya, lalu ada permasalahan yang harus dibahas, tujuannya apa dan sebagainya, metodenya, sehingga semua mahasiswa itu nanti setelah melaksanakan tugas ini melalui studi kasus ini mereka presentasi per kelompok yang terdiri atas kira-kira 5 orang untuk melaporkan. Betul-betul mereka itu mandiri. Kadang-kadang mereka membuat video. Kadang-kadang mata kuliah lain justru yang lebih penting mempresentasikan video, wawancara dengan petani dan sebagainya. Nah, ini juga ada contoh yang lain lagi, studi kasus. Hanya gambaran-gambaran saja, kebetulan yang menjadi contoh adalah mata kuliah saya. Nah, demikian Ibu Dr. Duta yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Alhamdulillah, baik, terima kasih kepada Prof. Insinyur Dr. Agung Dwi Haryanto yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik hari ini. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu audiens yang akan mengajukan pertanyaan terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran terintegrasi penelitian dan pengabdian. Silakan Bapak Ibu. Saya Mbak Duta. Baik Bu Hikmah, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Sehat. Waalaikumsalam. Oke. Mungkin tadi sudah banyak disampaikan ya terkait dengan terutama terintegrasi. Mungkin kalau yang dalam hal ini kami kan ya mungkin tidak bisa disamakan atau sosial. Memang terutama saya sendiri di akuntansi. Ya, dalam ini kalau memang terkait dengan yang kasus atau apa tadi dengan topik yang ada, kalau kebetulan untuk praktek harusnya kan memang include dalam satu mata kuliah. Jadi itu memang yang menjadikan data. Apakah bisa untuk kasus dan tadi apa satunya? Project lah. Itu bisa jadikan satu apa ya dalam hal ini satu mata kuliah ya. Mungkin kalau tadi karena di mata kuliah setiap semester itu kan masing-masing ada yang dasar, ada yang menengah, ada yang sudah praktek. Nah, contohnya kalau di akuntansi itu praktek di semester akhir misalkan, di semester akhir karena mata kuliah itu kan harus saling keterkaitan. Jadi kalau kami kan contohnya akuntansi dasar. Kalau mahasiswa untuk membuat laporan keuangan itu belum bisa lah. Misalkan dalam kasus yang itu di semester awal, kami kan mengajar di semester awal lah. Itu mungkin proyek sama kasusnya itu agak kesulitan lah. Itu gimana ya Prof dalam hal ini? Kalau di mata kuliah akhir atau semester akhir, mungkin dalam ini di mahasiswa untuk membuat laporan keuangan itu sudah memenuhi kriteria karena di sini mata kuliah ini memang finalnya di akhir di semester atas. Nah, sehingga kalau kami di mata kuliah akhir, ada mata kuliah yang semester awal lah untuk kasus. Mungkin kalau kasus bisa kasus yang tapi proyek itu yang dimaksud proyeknya itu gimana, Prof? Mungkin itu Mbak Duta. Makasih. Baik. Jadi jangan sampai
Karena kita dibebani oleh integrasi penelitian pengabdian ke dalam mata kuliah, kemudian kita memaksakan diri. Karena masih mata kuliah pengantar, lalu kita paksa mahasiswa itu masuk kasus atau proyek. Nah, ya mungkin belum pas. Tapi kalau di bagian awal itu cerita saja, cerita tentang kasus akuntansi yang sedang in saat ini, dan gitu ya. Kasus akuntansi yang sedang in saat ini. Coba ditelusur, misalnya kasus akuntansi yang sekarang itu apa ya? Saya nggak punya bayangan. Yang melibatkan ini loh, jadi bahan pemberitaan di masyarakat yang terkait dengan akuntan. Misalnya itu sebagai bahan cerita, nah itu ya bisa saja mereka mempelajari itu saja terus bisa berpendapat di dalam kelas. Nah, kalau menyangkut project belum, tapi untuk sekedar mempelajari adanya kasus yang sedang mencuat. Ada Mbak kira-kira kasus akuntansi yang mencuat jadi pembicaraan umum sebetulnya ada nggak sih? Kasus kalau yang kaitan mungkin korupsi ya dalam ini Ya. kasus laporan keuangan yang Ya. banyak itu bisa. Oh Tapi ya. masih dasar sekali itu kan, masih dalam ini mahasiswa. Ya. Berarti ya belum sampai kepada studi kasus, tapi materinya itu menyampaikan mengenai kasus-kasus yang terkait dengan akuntansi yang terjadi di negeri ini, misalnya gitu ya. Kalau untuk bagian mata kuliah dasar belum bisa. Tapi mata kuliah yang nanti sudah agak relevan, tadi kebetulan yang mata kuliah saya contohkan itu memang bukan mata kuliah dasar. Itu minimal sudah belajar sebelumnya biologi, lalu kemudian genetika, baru kemudian pemuliaan, baru metode. Jadi memang sudah bagian akhir. Kalau bagian awal ya mungkin belum nyampe. Tapi biasa saja nanti pada suatu saat justru mata kuliah itu di awal pun sudah bisa menjadikan case atau project based learning. Aduh, sebentar ini kok baterai saya habis nih, saya harus cari colokan dulu sebentar. Ya, begitu Mbak. Oke, terima kasih Prof. Sampun Mbak Duta. Baik, terima kasih banyak Prof. Toto yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan Bu Hikmah. Karena memang sangat beragam ya Prof. Ada yang dari sosial, ada yang dari eksak, termasuk di universitas kami. Alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube Prof. Ya. Ada pertanyaan bahwa untuk integrasi penelitian dan pengabdian, misalkan mata kuliahnya adalah milik kita sendiri, tetapi kita memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dari dosen lain, seperti itu, apakah itu sudah termasuk atau harus dari penelitian pengabdian kita sendiri? Demikian, Prof. Ya, baik, terima kasih. Idealnya itu kita memasukkan hasil penelitian kita, tetapi memasukkan hasil penelitian kolega kita itu sudah bagus. Satu, jelas itu hasil penelitian memenuhi kaidah integrasi. Yang kedua, kita itu memberikan ini namanya itu rekognisi pada hasil penelitian kolega kita. Leo Mas, penelitian panjenengan masuk di materi saya, boleh enggak? Nah, beliau akan bahagia sekali. Jadi boleh saja. Nah, nanti kalau perlu dimasukkan apa? Skripsi, tesis mahasiswa kita. Ini izin ya, tesismu S2 masuk ke mata kuliah saya. Nah, itu bagus. Nanti akan kita lihat bagaimana respon mahasiswa, bagaimana kemampuan integrasi itu dalam mencapai capaian pembelajaran mata kuliah kan setiap semester evaluasi. Nah, kalau udah ini ya sudah itu yang itu diganti saja dengan yang lebih baru lagi, ya itu tidak masalah. Tapi bagus itu bisa mengangkat penelitian-penelitian teman kita. Ya, tapi ya jangan sama sekali penelitian kita nggak ada yang masuk. Nah, jadi
seolah-olah penelitian kita itu lepas dari mata kuliah kita. Oke, idealnya penelitian kita kalau bisa penelitian orang lain itu juga bagus, sekaligus pengakuan, penghargaan kepada kolega. Tapi jangan sampai sama sekali tidak ada hasil penelitian kita yang masuk. Kalau sampai belum ada ya berarti kita harus merevisi tema penelitian kita atau merevisi penugasan mata kuliah yang dibebankan kepada kita. Jangan-jangan nggak nyambung nih mata kuliah yang dibebankan kepada kita dengan tema riset kita. Nanti akan bermasalah kalau naik ke guru besar. Linearitas itu kan kesesuaian penugasan mata kuliah dengan tema bidang riset yang dikembangkan. Linearitasnya itu. Kalau sudah itu juga linear dengan riset yang dikaji selama S3. Kalau sudah 3 itu terpenuhi, ya satu lagi tambah dengan formasi ya, formasi jabatan yang disiapkan fakultas, ya insya Allah aman. Walaupun bisa jadi program fakultas S3 kita beda dengan bidang ilmu kita. Tapi kalau risetnya sudah nyambung S3-nya, nyambung lagi dengan riset yang kita kembangkan, nyambung dengan mata kuliah penugasan, dan formasi jabatan yang disiapkan fakultas, kita sudah aman. Nah, gitu, Mbak Duta. Oh ya, baik, terima kasih banyak Prof. Ternyata ini juga informasi baru Prof, karena selama ini mungkin beberapa dari kami berpikiran, oh saya belum punya penelitian dan pengabdian yang nyambung dengan mata kuliah yang kami ampu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, apakah ada yang mengajukan pertanyaan lagi? Silahkan Bapak Ibu. Oke, kalau begitu mungkin gantian ya. Ada dari teman-teman di LPP ya, menyampaikan kisah atau praktek baik yang sudah dilakukan dalam rangka implementasi integrasi ini mungkin. Kebijakan dan pedomannya sudah ada. Tapi apakah implementasi lalu evaluasinya sudah ada, mungkin bisa cerita. Baik Prof, alhamdulillah di Unima sendiri sebetulnya dari tahun ke tahun sudah ada evaluasi Prof, dan itu juga dilakukan secara bersinambung bersamaan antara LPP dengan BPM seperti itu. Dan dari tahun ke tahun juga alhamdulillah sudah ada peningkatan Prof untuk integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran. Hanya saja memang untuk persentasenya seperti itu kadang belum mencapai target yang diharapkan seperti itu Prof. Mungkin dengan kesibukan dosen atau dan lain sebagainya untuk update RPS mungkin salah satu kendalanya ada di situ. Kemudian seperti itu Prof. Maksudnya presentasi belum sesuai target itu yang seperti apa ya? Misal yang ditargetkan persentasenya itu dari 13 dosen di dalam prodi seperti itu, minimal ada 7 perangkat pembelajaran atau mungkin bahan ajar yang sudah terintegrasi penelitian, tapi ternyata baru ada 5 dosen yang melakukan seperti itu Prof, atau mungkin dari sekian ratus mata kuliah baru belum ada 50% seperti itu Prof. Apakah mungkin Prof ada saran untuk meningkatkan durasi Prof? Oh gitu. Jadi mengenai jumlah belum merata gitu ya. Ya ini mungkin apa ya, perlu ada semacam sosialisasi pentingnya integrasi. Ya kita masukkan lagi nilai-nilai tadi bahwa dengan integrasi ini kita sudah menghasilkan amal jariah dari hasil riset kita. Kalau kita hanya menyampaikan dari buku teks, buku ajar, itu kan ilmu 20 tahun yang lalu. Ketinggalan, kebaruannya belum. Ayo hasil penelitian kita didorong bersama-sama, Kaprodi motivasi. Tidak harus yang angel-angel, nanti yang angel-angel malah mahasiswanya nggak nyambung. Yang sederhana saja, mahasiswanya bisa nangkap bahwa dosennya itu memiliki penelitian yang
sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan dan disampaikan di depan kelas. Jadi mahasiswa insya Allah itu nanti bangga. Wah, aku kuliah di sini, dosenku mengajar dari hasil penelitiannya sendiri disampaikan di kelas. Itu kan membangun kebanggaan untuk mahasiswa juga. Misalnya gitu. Terus yang kedua itu bisa ini mohon bantuan dari fakultas. Mungkin sudah atau belum ya. Semacam reward siapa yang sudah melaksanakan integrasi penelitian pengabdian terbaik kan gitu ya. Dapat umroh. Ya, kalau terbaik di tingkat universitas ya sangat relevan itu dapat umroh itu. Nah, kalau keuangannya memungkinkan kan baru kembang. Tiap tahun kan digilir tuh terbaiknya itu kembangkan, nanti yang dapat umroh itu terbaik 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, berikutnya juga ada semacam apa ya, penalti lah, target kan di dalam indikator kinerja integrasi penelitian pengabdian kan ada hasil dari evaluasi, ada indikator kinerja berapa persen. Nanti kalau tidak tercapai itu kan ketemu siapa yang tidak masuk di dalam gerbong pencapaian target. Itu bisa di semacam penalti apa. Diumumkan juga sudah penalti yang luar biasa. Dosen yang misalnya ya belum mengintegrasikan umumkan ya, tapi itu ya berat juga sih resikonya. Surati saja, surati, misalnya gitu. Nah nanti akan menjadi semakin toh sebetulnya dari kinerja BKD ya namanya ya. Ya, Prof. Semua dosen punya penelitian, nggak mungkin enggak. Kalau nggak punya penelitian kan, apalagi yang sudah sertifikat di dosen kan nggak akan lolos. Pasti punya lah. Apalagi aturan yang baru nanti kalau penelitian tidak dipakai kan selama 2 tahun kan hangus dia. Jadi akan berpacu dengan waktu 2 tahun harus dipakai, 2 tahun harus dipakai. Jadi ada reward, penghargaan. Kalau susah ya pakai sertifikat saja. Penyusun RPS kan makanya tadi saya menyampaikan harus ada evaluasi RPS tiap semester. Penyusun RPS yang memasukkan integrasi tahun ini yang paling baik siapa? 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 ini misalnya satu prodi udah 6 dapat sertifikat kan. Saya kira itu juga membangun atmosfer, memotivasi. Nggih, gitu kira-kira. Ya, baik, Prof. Alhamdulillah kalau yang untuk reward dulu sudah pernah ada, Prof. Cuma memang di awal-awal dulu beberapa ada yang ikut. Hanya saja untuk reward ini kebetulan discontinue selanjutnya karena harapannya dosen sudah berjalan dengan sendirinya, gitu, Prof. Tapi kemudian untuk penalti ini memang belum pernah kami lakukan karena memang ya seperti itu. Nah, tidak mudah. Iya, tidak mudah, Prof. Makanya kalau rewardnya itu Kaprodi membuat sertifikat ditandatangani Pak Dekan ya, sertifikatnya elektronik saja, kan nggak pakai modal, nggak bisa berlanjut. Oke. Iya, Prof, betul. Tapi mungkin dengan pandangan bahwa integrasi ini boleh dari penelitian dosen lain untuk memberikan reward ini akan sangat memotivasi, Prof. Yeah. Baik, kepada Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin berdiskusi kembali dengan Prof? Mohon izin menambahkan, Prof. Ini apa yang menjadi kendala di LPP itu kan salah satunya tadi apa terkait produk-produk yang diimplementasikan entah penelitian pengabdian itu belum beberapa belum dimasukkan dalam materi pembelajaran dalam RPS gitu. Nah, ini kan belum dikatakan 100%. Nah, strategi-strategi yang tadi disampaikan Prof terkait reward, nah ini mungkin bisa menjadi
masukan bagi kami untuk bisa menyeleksi prodi yang paling apa terbaik pengimplementasiannya, ngoten. Nah, Ya. terus yang menjadi beberapa kendala itu berkaitan, kalau tadi dicermati berkaitan RPS. Nah, ini RPS ini kan kalau dari unsur Mbak pilih ada setiap prodi sama ataukah ada template khusus di setiap prodi masing-masing, satu univ sama ataukah satu prodi? Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara kita, kadang di implementasi penelitian itu kan hanya berupa produk-produk penelitian artikel begitu. Nah, bagaimana cara mengupayakan kepada mahasiswa supaya bisa menambah produk seperti HQ begitu, Prof, dalam materi pembelajaran terutama di RPS yang kita susun, mengatakan Prof. Ya, 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 bagus. Eh, Pertama, format. Setahu saya kalau di universitas, di tempat saya itu kayaknya tidak seragam se-universitas. Tetapi minimal satu fakultas itu seragam. Satu fakultas. Jadi dengan fakultas yang lain itu agak-agak ada variasi. Nah, itu juga bisa mudah diketahui karena kita kan setiap tahun ada AMI yang kita pantau betul RPS-nya sudah semua mata kuliah ada belum? Sudah kita lihat ini beda dengan punya saya, ketahuan agak berbeda. Tapi komponen-komponen yang harus ada di dalam RPS seperti tadi ya sudah saya sampaikan tadi itu ada semuanya. Itu saja prinsipnya, komponennya ada, formanya tidak harus seragam nggak masalah. Tetapi minimal satu fakultas ya sama biar masing-masing yang baru belajar, dosen baru itu mudah mengikuti. Nah, kira-kira itu. Tuh. Yang kedua, memasukkan haki ya, memasukkan haki. Haki itu kalau yang untuk eksak seperti hak paten, varietas, atau paten sederhana itu lebih mudah untuk masuk. Tapi kalau haki itu hak cipta, kalau hak ciptanya itu apa ya namanya, suatu yang sederhana desain gitu kan, kalau untuk fakultas yang bukan fakultas desain nggak susah. Tapi kalau hak cipta itu model, oh, hak cipta itu adalah bentuk model atau hak cipta itu sebuah apa ya, selain model yang bisa diciptakan itu sesuatu dari hasil penelitian ya. Hak cipta itu bukan merek-merek juga susah diceritakan. Nah itu hak cipta yang ada beritanya, ada ceritanya, itu disampaikan bagus dalam kelas. Penelitian saya kemarin menghasilkan hak cipta mengenai cipta. Hak cipta mengenai prosedur membuat obat herbal sakit gigi. Nah, misalnya gitu. Kan itu hak ciptanya satu lembar saja toh. Tapi bisa diceritakan di fakultas farmasi atau fakultas kedokteran yang ada di situ. Bagaimana hak cipta itu terjadi. Pemahaman mengenai hak cipta itu apa, kegunaannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian proses pencapaiannya. Itu juga akan menambah wacana bagi mahasiswa untuk mata kuliah tertentu yang memang di situ memungkinkan munculnya hak cipta. Nah, misalnya gitu. Kalau bisa membuat cerita mengenai hak cipta merek, ya bisa sekali itu juga kan merek misalnya Unima itu punya merek. Nah, ini di Fakultas Ekonomi lah ya, FEB terkait dengan strategi pemasaran misalnya. Lalu memunculkan merek bahwa seluruh air yang dikonsumsi oleh Unima di dalam rapat dan sebagainya itu adalah produk dari Unima sendiri. Konsumsi makanan produk Unima sendiri. Apa namanya lain lagi yaitu, nah itu diceritakan
hak cipta itu seperti ini, kemanfaatannya ini. Lalu bagi perguruan tinggi atau bagi pemiliknya itu demikian dan sebagainya. Nah, itu juga sangat bisa. Karena kenapa dia menjadi penting? Karena itu menjadi penciri dan satu bentuk kekayaan intelektual yang divisualisasikan dalam bentuk sertifikat perlindungan. Kira-kira gitu. Jadi bisa. Jadi saya kira semua bisa deh ya. Ada hak cipta, ada merek, ada paten sederhana, PVT, indikasi geografi misalnya ya. Indikasi geografi ini di hampir semua mata kuliah sih menarik. Magelang punya mudah-mudahan indikasi geografi yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang atau Kota Magelang yang menjadi penciri Magelang itu apa kira-kira gitu. Kalau sudah ada, itu bisa menjadi masuk di materi pembelajaran sebagai penciri. Nah, malah saya tanya, ada nggak kira-kira indikasi geografi kota atau kabupaten? teman-teman Prof, Misalnya, kalau nggih, di prodi saya itu kan PGSD Prof. Jadi nggih, hak cipta yang bisa sering diimplementasikan tuh malah kadang seperti media pembelajaran begitu. Produk media oh, pembelajaran yang nggih, dibuat bersama mahasiswa ataukah oh, semacam buku model yang bersama mahasiswa. Nah, ya, nanti di akhir kuliah itu nanti mahasiswa dan dosen mendapatkan hak cipta. Nah, apakah hal itu juga termasuk integrasi penelitian dan pengabdian ya, Prof? Ya? nggih, masuk itu, masuk sekali itu. Ini ada contoh nih cerita seperti ini. Kenapa ini jadi penting? Karena ternyata terbukti melalui media ini anak-anak itu lebih mudah menangkap. Awalnya mungkin ribet, tapi ternyata anak-anak happy, misalnya kan gitu. Ya, itu menarik sekali malahan kalau bisa kita. Ya, Bu. Teman-teman, Prof. Ya. Baik, terima kasih Bu Gali dan Prof. Selanjutnya ini ada dari Bu Febru dari PAUD Prof, karena beliau terkendala sinyal jadi tadi keluar dari Zoom, tapi menitipkan pertanyaan. Apakah boleh jika kita memberikan penugasan kepada mahasiswa Prof dan kemudian hasilnya itu kita jadikan data untuk penelitian kita sendiri, kemudian kita publikasikan seperti itu, dan jika ada seperti itu, apakah itu juga termasuk integrasi penelitian dan pengabdian ke dalam pembelajaran atau bukan? Seperti itu, Prof. Oke, baik. Jadi kita memberi tugas kepada mahasiswa untuk mengumpulkan data. Lalu data itu kita gunakan untuk menyusun laporan penelitian dan membuat artikel ilmiah dipublikasikan. Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting itu ada perencanaannya. Jadi tidak ngasal kan. Tentu ada perencanaannya. Ada lebih bagus itu dalam bentuk proposal. Lalu proposal itu dimintakan pengesahannya, saya prosedurnya belum tahu di situ apakah dekan cukup atau harus ketua LPPM. Jadi artinya sejak awal perencanaan, lalu eksekusi pengumpulan data oleh mahasiswa, lalu analisis data, lalu membuat laporan dan publikasi itu masih di dalam kontrol peta jalan riset program studi yang diketahui oleh dekan. Nah, itu bisa sekali. Tapi itu belum menjadi mengintegrasikan penelitian pengabdian dalam pembelajaran, tetapi itu masuk kategori melibatkan mahasiswa di dalam penelitian dosen. Itu ada butir sendiri di tempat lain di dalam itu instrumen HNPT melibatkan mahasiswa dalam penelitian. Itu nilainya bagus. Nah, itu boleh sekali. Nah, integrasi itu adalah apabila hasil penelitian itu sudah selesai, sudah dipublikasikan, terus dimasukkan ke dalam salah satu materi yang disampaikan di kelas, ada pertemuan ke-7 atau ke-8 atau ke-9. Ini kemarin saya melakukan riset seperti ini dibantu oleh kalian-kalian, nah hasilnya demikian, integrasi penelitian. Itu kira-kira. Atau kalau tadi pengintegrasian juga kalau melibatkan mahasiswa itu nanti mahasiswa yang
Bu, mahasiswa itu yang presentasi hasil pengumpulan data yang dikendalikan oleh dosen, hasil pengumpulan data dibuat kelompok-kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu presentasi. Nah, itu malah jadi project base atau case based learning. Jadi bagus begitu. Dua-duanya bisa ditempuh. Kalau yang kedua ini berarti memang sudah masuk di RPS yang akan dirancang pada pertemuan nanti. Akan ada materi ini, mahasiswa suruh ke lapangan selama 2 minggu, terus nyusun laporan, nanti disampaikan di kelas. Itu bagus. Oh, ini pertanyaan orang, bukan pertanyaan buta ya. Thank you, Prof. Dari PAUD. Oke, PAUD. Baik, Prof. Kemudian ini ada titipan pertanyaan lagi, Prof. Kebetulan banyak yang beberapa japri ke saya. Begini, Prof. Alhamdulillah di universitas kami ada LPPM, Prof, yang berperan untuk salah satunya menyaring buku dan juga dapat diterbitkan juga di Unima Pers namanya, Prof, untuk menerbitkan buku, monograf dan lain sebagainya seperti itu. Monograf. Termasuk buku ajar, buku dan lain sebagainya. Tapi kebetulan memang dari tim LPPM sendiri alhamdulillah sudah ada yang untuk menyaring kriteria buku yang layak seperti itu, tapi untuk sosialisasi kriteria memang kebetulan belum terlaksana, Prof. Nah, mungkin mumpung ada Prof di sini bisa disampaikan juga, Prof, kalau dari sisi Prof sendiri bagaimana kriteria buku ajar yang baik untuk integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat, begitu, Prof? Ya. Sebetulnya kalau kita itu senang riset, hasil-hasil penelitian kita itu lebih baik disusun dalam reference atau monograf. Karena dua ini walaupun buku itu kalau penilaian akreditnya kan masuknya ke KUM B, KUM penelitian. Nah, itu malahan murah, itu kalau nggak salah kan langsung 20 kalau nggak salah KUM-nya. Nah, jadi sosialisasi format dan substansi buku referensi dan buku monograf, nah itu penting. Nah, kalau buku ajar, nah itu setiap penulis itu punya gaya sendiri di dalam mengungkapkan hasil penelitiannya masuk di dalam buku ajar itu. Ada yang dia itu banyak sekali kalimat-kalimat dari hasil penelitian yang menjadi bagian dari buku ajar. Tapi ada yang hanya garis besarnya saja masuk di dalam buku ajar. Nah, kalau yang pertama itu nanti kemudian dalam buku ajar itu banyak sekali kutipan-kutipan pustaka yang masuk di dalam teks. Sedangkan yang kedua itu biasanya buku ajar itu nanti pustakanya itu jadi satu di belakang. Ya, dua-duanya baik. Yang menjadi buku ajar dari hasil penelitian, hasil pengabdian, itu bagus sekali. Yang menjadi buku referensi, yang menjadi buku monograf, itu bagus sekali. Nah, tinggal tadi kebijakan itu formatnya seperti apa saja yang akan diakui ya. Kalau di Unima berarti yang akan diakui oleh LLDikti. LLDikti sudah menerbitkan pedoman penulisan buku ajar, pedoman penulisan referensi, pedoman penulisan buku monograf. Nah, itu jumlah halaman, lalu ukuran panjang lebar, tulisannya, fontnya sebagainya itu ikuti dengan ketat. Nah, insya Allah itu akan bisa diakui. Semuanya bagus. Yang nggak bagus itu adalah yang buku ajar tidak, monograf referensi juga tidak. Sementara penelitiannya banyak. Saking sibuknya, maaf ini, saking sibuknya administrasi. Biasanya begitu. Kalau ini malah saya bisa punya kiat ini. Kalau Bapak Ibu yang masih muda atau sekarang lagi jabat,
agar kinerja Tridharma tidak berkurang, harus membentuk tim work yang vertikal, bukan horizontal. Tim itu misalnya 3, 4, 5 orang itu yang seumur itu enggak benar. Harus level yang seumur itu satu saja, kalau maksimal 2. Di bawahnya ada 2, di bawahnya lagi ada 2. Itu insya Allah itu kinerja Tridharma akan maksimal. Dosen yang baru masuk itu sejujurnya mereka itu bingung loh. Gimana sih saya kok bisa ikut riset-riset, membuat proposal yang bagus, ide yang bagus yang bisa mencari akses dana di atas 100 juta, di atas 1 miliar. Nah, penelitian dan pengabdian kan dosen muda kan nggak tahu. Dosen medium itu mungkin ada sudah mulai tahu, tapi syaratnya belum terpenuhi misalnya. Nah, ini dosen senior itu yang di atas, yang punya ide, yang punya akses, yang punya eligibilitas, tapi sudah tidak punya jari untuk ngetik lagi. Nah, itu terintegrasi. Kita penelitian pengabdian tidak harus jadi ketua. Bobot angka kredit laporan penelitian rendah sekali. Tapi penelitian pengabdian kita jadi anggota, publikasi kita rembuk bareng. Menulis buku kita rembuk bareng. Siapa yang mau jadi ketua? Yang penting semua harus sadar, ketua tim itu tidak otomatis menjadi ketua penulis buku maupun ketua penulisan artikel, itu tidak harus. Karena itu melekat kepada siapa yang bekerja menulis artikel. Nah, itu passion setiap orang beda-beda. Maka membentuk tim vertikal tadi menjadi penting, memilih yang enak kalau sama ibu itu. Ya kerjaan banyak, tapi keuangannya nyaman. Nah, misalnya kan gitu. Itu contoh. Nah, kemudian dibuatkan target sama. Ini kita kan buat buku ajar ya. Kita bagi tugas. Saya pendahuluan, kamu bagian ini, bagian ini. Selesai. Kalau sendirian itu berat sekali. Apalagi timnya 5 orang tapi seumur, ya cuma nunjuk-nunjuk aja, nggak ada yang ngetik gitu. Misal contohnya. Ya, sebelum terlambat, lebih baik ayo kita mulai menyusun teamwork yang vertikal. Bapak Ibu ingat, di dalam instrumen akreditasi juga ada toh, sudah ada kelompok penelitian, kelompok pengabdian yang melaksanakan penelitian mengacu kepada peta jalan penelitian. Kelompok pengabdian sudah ada kelompok yang mengacu pada peta jalan pengabdian, kan ada itu kan. Teorinya ada, tapi implementasinya memang tidak mudah. Ada senior yang senangnya ngerjain, ya kan. Ada junior yang pengennya itu tampil paling depan, ya sama-sama harus menahan diri. Oke. Baik, terima kasih Prof. Ini nggih Prof, sepertinya masukan yang baik untuk kami untuk membentuk teamwork nggih Prof antara dosen senior dan junior, mungkin agar menjadi agenda rutin prodi nggih Prof, agar meningkatkan produktivitas perangkat pembelajaran. Selanjutnya dari chat Zoom Prof, ada pertanyaan dari Pak Muiz Iman. Terima kasih Prof, semoga ilmunya menjadi pahala jariah. Mohon izin bertanya, kalau semacam book chapter itu diakui atau tidak ya Prof, seperti itu? Semua karya ilmiah itu diakui, Pak Muiz ya. Semua karya ilmiah diakui. Jadi book chapter diakui. Untuk kenaikan pangkat kan maksudnya ya. Ini diakui, ada bobotnya. Silakan buka buku panduan penilaian kredit. Mungkin yang baru pun nanti akan sama. Diakui, Pak. Lalu yang itu ada lagi toh. Kalau kita sekolah S3, publikasi kita itu terbit jurnal internasional Index Scopus. Diakui atau tidak? Ya itu diakui, tetap diakui. Tapi tidak bisa menjadi syarat khusus. Syarat khusus harus membuat lagi yang lain yang bukan bagian dari disertasi. Tetap diakui, angka kreditnya ada. Nanti kita membuktikan bahwa perbedaan dengan disertasi itu ada sekian persen. Kreditnya tinggi, cuma tidak bisa menjadi syarat khusus. Semua karya diakui, laporan penelitian diakui.
maksimal 2 atau kalau nggak salah itu angka kreditnya. Peserta seminar diakui. Peserta, apalagi penulis artikel juga diakui. Nah, yang mana karya ilmiah yang tidak diakui? Karya ilmiah yang terbit di jurnal, apa istilahnya sekarang itu, ini predator, itu tidak diakui. Lalu sudah discontinue, nah itu tidak diakui. Pernah dengar nggih kemarin ada 11 guru besar universitas di luar Jawa itu, saya kasih tahu bocorannya, itu cabut, itu guru besarnya sudah tapi tidak diumumkan. Nah, itu terjadi apa? Karena itu memang jurnalnya predator. Tapi kok bisa lolos? Nah, ini nanti merembet siapa tim penilaian kreditnya itu nanti akan terungkap. Nah, itu yang tidak diakui, Muiz. Kalau semua itu original buatan kita, bentuk apapun, bahkan makalah dipresentasikan dalam seminar-seminar itu diakui semuanya. Seminar di depan seminar mahasiswa diakui. Baik, terima kasih banyak Prof. Saya juga jadi ingat Prof, kemarin kebetulan di FKIP Pak Dekan juga punya program untuk kolaborasi pembuatan buku ajar, tapi bukan antara dosen senior dengan junior Pak Prof, mohon maaf, tapi antara dosen dengan praktisi justru. Juga mungkin itu ya Prof bisa. Oh ya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Saya Mbak Duta. Mohon maaf Prof, tanya lagi. Baik, monggo. Mungkin tadi berkaitan dengan integrasi penelitian dan pengabdian. Kalau misalkan dalam RPS itu apakah hanya misalkan satu materi atau satu tatap muka, tapi ada penelitian atau pengabdian, itu sudah cukup atau belum? Atau harus masuk ke case sama project tadi ya Prof? Untuk integrasi apa tadi penelitian atau pengabdiannya? Ya. Itu aja Mbak. Baik Ibu, monggo Prof. Ya namanya integrasi penelitian pengabdian itu kan kalau 16 kali pertemuan itu kan berarti 1 kali memasukkan, ya sudah cukup. Kalau 5 kali itu lebih bagus gitu. Tapi minimalis 1 sudah cukup. Sudah menjadi bukti ada mata kuliah yang mengintegrasikan pembelajarannya dengan penelitian pengabdian. Ini buktinya 1 kali. Nah, sudah cukup. Nah, lebih dari itu bisa 2-3 kasus penelitian bisa masuk di situ, ada PJBL. Nah, itu lebih bagus lagi. Iya, baik. Terima kasih Prof. Apakah cukup menjawab Bu Hikmah? Iya Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu dosen yang lain? Ya, mohon maaf nih Prof jika ini suaranya di belakang saya agak berisik karena ada sedikit konstruksi. Baik, apabila dari Bapak Ibu dosen mungkin sudah cukup, mungkin kita cukupkan untuk diskusi kita nggih Prof nggih? Ya, alhamdulillah dari materi yang telah disampaikan oleh Prof Toto, hari ini kita banyak mendapatkan ilmu yang baru ya, termasuk diantaranya banyak sekali kesempatan dan banyak sekali jalan bagi kita sebagai Bapak Ibu dosen dari Unima untuk mengintegrasikan penelitian dan pengabdian melalui PJBL, case method, baik dalam perangkat pembelajaran maupun dari sumber-sumber yang sebelumnya belum kita pikirkan seperti itu. Selanjutnya, terima kasih kepada Prof. Insinyur Totok Agung Dwi Haryanto yang telah menyampaikan materi, dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berpartisipasi aktif pada diskusi hari ini, dan semoga yang telah kita sampaikan, yang telah kita diskusikan memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua. Dan terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam mendampingi sebagai moderator. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Bu Galih Istiningsih, Bu Dr. Galih Istiningsih MPD, silakan.
Terima kasih Bu Duda selaku moderator dan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Toto yang berkenan berbagi ilmu. Ada sedikit pantun untuk Prof. Toto. Bu Bila nanti bilang cakep Bapak Ibu semuanya. Jalan-jalan ke Trio Plaza. Cakep. Tidak lupa beli pakat. Terima kasih Prof. Toto yang luar biasa. Ilmunya sangat bermanfaat. Amin. Kita pada pagi hari ini. Di penghujung acara, ya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam kegiatan ini dan tidak lupa untuk akhir kegiatan ini sebelum kita akhiri bersama-sama, monggo nanti Bapak Ibu bisa on cam untuk dokumentasi. Oke. Untuk slide yang pertama, saya hitung 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, monggo 1, 2, 3. Kagem slide yang ketiga, monggo 1, 2, 3. Matur sembah nuwun kepada pemateri kita yang sangat luar biasa dan juga Bapak Ibu yang sampai sekarang masih berkenan bergabung di acara workshop ini. Mari untuk mengakhiri kegiatan kali ini kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya selaku pemandu acara dalam kegiatan pada hari ini dan saya mengucapkan kepada pemateri Prof. Toto semoga diberi kesehatan, kelancaran, keberkahan dalam aktivitas hari ini yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Amin. Kemudian bila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulusnya. Semoga aktivitas hari ini Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Magelang, diberi kemudahan, kelancaran. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Matur sembah nuwun, Prof. Sami-sami, nggih. Jangan lupa daftar hadir ya. Jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah kami sediakan. Saya ngisi juga nggih, Bu Duta nggih. Ini Prof. Nggih. Jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga bermanfaat. Bye-bye.